Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan lebih sharing saja mengenai sedekah. Tapi pertama, saya mengucapkan selamat pagi buat teman-teman semua. Ya, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi saya nggak lama, saya akan ajak teman-teman, khususnya buat diri saya sendiri, untuk mengingatkan kembali. Sebenarnya kita itu sebagai umat manusia, terutama umat muslim, mampu kok kita kaya raya dengan sedekah. Gitu ya. Karena sedekah ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya gitu ya. Jadi manfaat sedekah seperti yang ada di layar teman-teman ya. Di situ ada mengundang datangnya rezeki ya, kemudian menolak bala atau musibah ya, kemudian menyembuhkan penyakit, kemudian memanjangkan umur, kemudian banyak-banyak lagi yang terus terang di dunia ini kebanyakan manusia ingin hidup kaya raya. Ya, nah bisa nggak kita kaya raya dengan sedekah? Baik, teman-teman semua kita akan bahas itu. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu ini terkait disclaimer bahwa kembali lagi saya bukan seorang ustadz, saya bukan ulama juga, saya lebih kepada sharing karena saya sudah mendapatkan hal ini ya. Kemudian kalau ada pandangan yang berbeda mengenai sedekah, mohon dikonsultasikan dengan ustadz masing-masing ya. Nah, kalau ada kesalahan juga dalam video ini semata-mata karena saya pribadi, dan kalau ada benarnya, itu benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, guys, kita langsung saja. Bagaimana kita bisa membuat sedekah itu menjadi sebuah kekayaan buat kita sewaktu kita di dunia. Selain di akhirat tentunya ya, karena di akhirat pasti tujuan utama kita. Nah, dasar yang pertama, jadi dalil yang pertama adalah Quran surat Al-An'am ayat 160 ya. Saya akan bacakan surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Nah, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka akan mendapat 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Ya, mereka sedikit pun tidak dirugikan atau tidak dizolimi. Ya, jadi guys, Quran surat Al-An'am ini, ya ayat 160 ini menjelaskan kepada kita setiap kebaikan yang kita berikan maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Nah, kita akan lihat nih, ya, bagaimana kalau kita implementasikan ya dalam perhitungan, ya, antara matematika normal dengan matematika sedekah nih. Ya, kita coba nih. Lihat di sebelah kiri saya, ya, di sebelah kiri saya itu adalah matematika normal. Sebelah kanan saya akan hitung dengan matematika sedekah, ya. Kalau matematika normal itu 10 kurangi 1 berapa? Betul, 9. Pintar sekali ya. 10 kurangi 3, 7. 10 kurangi 5, 5. 10 kurangi 8, 2. 10 kurangi 9, 1. Good job ya. Artinya inilah matematika normal. Namun berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 160, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Perhitungannya bagaimana? Nah, kita lihat yang sebelah kanan. 10 kurangi 1 bukan 1, bukan 9. Itu dalam matematika normal. Tetapi dalam matematika sedekah, 10 kurangi 1 adalah 19. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Kita punya harta 10, kita keluarkan 1 untuk sedekah, maka 1 itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Jadi tadi harta kita masih 9 karena udah kita keluarkan 1 untuk sedekah, ditambah 10 karena udah dikali lipatkan oleh Allah. 1 kali 10, 10. Maka totalnya 19. Nah, bagaimana kalau kita punya harta 10, kita keluarkan 3? Maka harta kita akan dibalas oleh Allah 37. Ya, harta kita yang sisa tadi ada 7, ya. Kemudian kita keluarkan 3, maka 3 akan dilipat gandakan oleh Allah. 3 kali 10, yaitu 30. 30 tambah 7 adalah 37.
Nah, bagaimana dengan kita sedekah 5? Kalau kita punya harta 10, kita sedekahkan 5, berarti kita masih sisa 5. 5 tadi yang disedekahkan itu akan dikembalikan oleh Allah kali 10 kali lipat. Jadi 5 ditambah dengan 50. Karena 5 kali 10, 50. Jadi totalnya adalah 55. Nah, kalau 10 dikurangi 8 dalam matematika sedekah, maka dia akan jadi 82. Nah, sama. Kalau kita punya harta 10, kita sedekahkan 9. Berarti masih ada sisa 1. 9 kali 10, 90. 90 ada 1. 91. Jadi, inilah matematika sedekah. Sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat. Ini berdasarkan Quran surat Al-An'am. Jadi, kalau teman-teman semua pengen kaya raya, salah satunya teman-teman bisa sedekah. Ya. Kemudian, kita lihat dasar yang kedua. Ya. Dalil yang kedua ini meraih kekayaan dengan sedekah ya, berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali jabbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin min habbat. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Nah, di sini teman-teman bisa tahu artinya ya, bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka Allah akan melipat gandakan ya bagi dia yang dikehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi intinya adalah satu biji itu ada 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi satu biji ada 700 biji. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana kalau kita coba ya terapkan di matematika normal dan matematika sedekah? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, teman-teman, tadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kalau yang awal adalah Quran surat Al-An'am ayat 160, ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Nah, kita lihat. 10 kurangi 1 dalam matematika normal 9. 10 kurangi 3 7, 10 kurangi 5 5, 10 kurangi 8 2, 10 kurangi 9 1. Lalu bagaimana dengan matematika sedekah berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 261? Nah, setiap satu tangkai maka ada 700 biji. Setiap kali kita memberikan kebaikan 1, maka Allah akan ganti dengan 700 kali kebaikan. Ya, 10 kurangi 1, bagaimana dengan matematika sedekah? Yes, betul, 709. Jadi kalau kita kasih 1 kebaikan, maka Allah akan balikin ke kita 709 kebaikan. Jadi sisa tadi harta kita 10 ya, 10 kan, dikurangin 1, satunya kita sedekahkan, maka masih sisa 9. Yang 1 tadi yang kita sedekahkan, maka Allah akan balikin kali 700 kali lipat. Jadi 9 ditambah 700, maka 709 kali 709 itu harta kita ya. 10 kurangi 3, maka harta kita akan dikembalikan oleh Allah sebesar 2107. 10 kurangi 5 akan dibalikin oleh Allah 3505. 10 kurangi 8, maka Allah akan balikin 5602 dan sebagainya. Nah, guys, dahsyatnya sedekah. Rugi kalau kita nggak lakukan sekarang ya. Jadi teman-teman semua, sedekah ini luar biasa, mampu membuat kita kaya raya. Kenapa kita nggak lakukan sekarang? Ya, jadi kita akan coba implementasikan ya pada kehidupan seseorang ya. Ini mohon maaf kalau ada double nama ya dengan yang dengerin ya, misalnya Mas Amir. Ini saya kasih contoh, namanya Mas Amir. Mas Amir dia memiliki gaji per bulannya 5 juta. Ya, setelah dihitung-hitung pengeluaran Mas Amir dan keluarga setiap bulannya ada 7 juta. Kok bisa begitu? Bisa dong, wajar. Kalau hidup di Jakarta bisa jadi malah nombok gitu ya. Nah, mari kita coba hitung apakah dengan bersedekah minimal ya 2,5% per bulan itu mampu menutupi segala keperluan hidup Mas Amir beserta keluarga.
Apakah 2,5% ini terlalu kecil? Atau justru enggak? Ya, kita lihat sama-sama ya. Intinya adalah Mas Amir gaji 5 juta, padahal setiap bulan dia selalu butuh 7 juta. Nah, apakah dia dengan bersedekah 2,5% mampu mencukupi kehidupan keluarga Mas Amir? Kita lihat, guys. Nah, kita lihat hitung-hitungannya di situ ya. Sedekah 2,5% di sini ya. Sedekah 2,5% itu kalau dikalikan 2,5 kan berarti 2,5 juta kali 5 juta. 2,5% kali 5 juta berarti 125.000. Nah, sisa uang yang ada di Mas Amir adalah 4.875.000 ya, yang 125.000 sedekahkan ya. Nah, menurut Quran surat Al-An'am ayat 160, maka setiap sedekah akan dibalikin 10 kali lipat. Jadi kalau Mas Amir keluarkan 125.000 untuk sedekah, maka 125.000 itu dikalikan 10. Jadi totalnya adalah 1.250.000. Nah, maka uang Mas Amir sekarang adalah sisa uang tadi 4.875.000 ditambah dengan 1.250.000. Berarti sekitar 6.125.000. Nah, kurang nggak? Kurang. Butuhnya Mas Amir adalah 7 juta. Kalau dia hanya sedekah 2,5%, maka Mas Amir hanya akan mendapatkan sekitar 6.125.000. Masih kurang. Nah, guys, gimana supaya nggak kurang? Kalau sedekah, jangan minimal. Kalau sedekah, cari yang benar-benar ikhlas. Dan kita mampu lebih dari 2,5%. Nah, kita hitung sekarang. Bagaimana kalau 10%? Apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Mas Amir setiap bulannya dengan gaji 5 juta tadi? Kita hitung ya. Nah, guys, ternyata dengan sedekah 10% berarti kan 5 juta gaji kita kali 10%. Berarti 500.000 kita akan sedekahkan ya. Sisa uang kita adalah 4,5 juta, ya kan? Nah, tadi berdasarkan Quran surat Al-An'am ya, 160 ya, 160 ayat 160 ya, bahwa setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 ya. Jadi kalau kita sudah memberikan 500.000 untuk bersedekah, maka Allah akan kalikan 10. Jadi 5 juta ya. Maka uang Mas Amir sekarang adalah 4,5 juta ya, 4,5 juta ditambah dengan 5 juta. 5 juta dari mana? Dari 500.000 yang kita sudah sedekahkan diganti oleh Allah sebesar 10 kali lipat. Maka totalnya ada 5 juta. Jadi uang kita yang sisa tadi 4,5 juta ditambah dengan 5 juta. Jadi totalnya adalah 9,5 juta. Cukup nggak untuk kehidupan Mas Amir? Ya, cukup. Bahkan surplus. Mas Amir butuhnya 7 juta. Dikasih harta oleh Allah 11,5 juta. Jadi ada surplus 2,5 juta yang bisa Mas Amir simpen untuk ditabung buat masa depan dia. Buat naik haji misalnya, buat umroh misalnya, dan sebagainya. Oke ya? Dahsyat sekali. Jadi kalau kita punya gaji 5 juta per bulan, ya, maka jangan terlalu pelit untuk menyedekahkan lebih dari 2,5%. Ya, kebutuhan Mas Amir 7 juta, berarti dia harus sedekah 10% supaya Mas Amir dapat pengembalian dari Allah sebesar 9,5 juta. Nah, teman-teman semua, sungguh balasan sedekah itu pasti akan datang. Dan tidak sedikit pun ada kesalahan dalam perhitungannya. Jadi hitung-hitungan sedekah memang tidak bisa dinalar oleh logika kita. Ya, tapi itu bisa dinalar dengan keimanan kita, ya, dengan keyakinan kita, ya, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, maka semuanya akan terjadi. Allah adalah King of the King. Jadi apapun apa yang kita minta, insya Allah akan dibalas oleh Allah. Itulah sedekah. Jadi tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan ia akan terus bertambah, bertambah dan bertambah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini benar-benar membuat kita kaya raya ya teman-teman semua. Jadi jangan lupa sedekah dan yakinlah bahwa sedekah itu menjadi salah satu motivasi buat kita untuk hidup lebih berbahagia di dunia, semakin kaya raya, dan tentunya di akhirat ya. Di akhirat juga menjadi tujuan utama kita. Oke guys, kira-kira itu saja yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi, kalau ada salah itu dari saya sendiri, kalau ada benarnya dari Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.